Kata tumbang. Khotib berapi-apinya beraya. Barakallahu li wa lakum. Jago. Macam mana settingan? Jadi nampak tamu adalah jihad melawan kantu. Ikonan hadiriko sadonyo mujahidin, orang-orang yang berhasil melawan kantu. Amin. Walaupun sampai ke siko tak kantu-kantu. Tapi paling tidak jelas berhasil melawan kantu. Mungkin ada nanti buah ke siko jam 2 malam tadi. Tidak bisa masuk, masa jadi kunci. Kunci masa jadi, bukan bantu masa jadi kampung awak. Mangga masa jadi kau dikunci, lampunya amin. Sistem mantap, TV 2, main lagi AC-nya, dingin. Rasul-rasul di Australia sudah. Aku sebenarnya ingin beritahu, aku lah pernah ceramah di Sydney. Kan orang kalau tak awak cerita kan tak tahu itu. Sangkunya Ustaz antar kecamatan. Nah, oleh sebab itu jihad nampak tamu adalah jihad melawan kantuk. Tapi kalau jihad itu kalau tidak awak biasa kan tidak mudah. Allah bisa karena biasa, tak biasa. Jadi ama-ama biasakan menjagokan anak awak bangun subuh. Bangun nak. Mesti seragam antara ibu dengan apa. Kadang apa? Kalau bangun nak, jago sembahyang subuh. Pak, biar aja. Ini kan tanggal merah. Siapa? Tidak ada tanggal merah sembahyang kok. Tidak ada sakit. Sholat itu tidak ada istilah sakit. Tak tahu awak sembahyang tagak duduk. Allah. Di pesawat, ada pilot aja duduk. Tak tahu tagak. Ambo itu masuk orang nan banyak juga dosa deh suzon. Masuk lambo ke pesawat. Aku duduk di siko, di konggang, muko, cari anak muda, pakai earphone. Layak, cari. Layak, tak bisa tidak bahasa Inggris. Itulah lama di gulungnya earphone tuh, gulung-gulungnya diletaknya di muka. Sesudah itu disapu-sapunya, diusapnya kursi muka. Itu sembahyang. Allah, astagfirullah. Lakukan dosa lah pokoknya. Inyo pakai celana jeans, baju kaos, tidak bertinggal sembahyang. Emang gayanya metal, celananya jeans, hatinya mujahid. Awak kadang baju koko isi setan. Aku sudah itu aku hilangkan suuzon. Sesudah itu asal nampak ambo orang celana jeans baju kaos, ambo husnuzon nyuka sembahyang. Sampai akhir sampai tidak sembahyang. Paling dakwah tidak berdosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi nampak tamu itu adalah jihad melawan kantuk. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ada limit batas waktu yang tak bisa ditentukan oleh manusia. Asal sudah sampai waktu syuruk, namo terbit matahari itu syuruk, namo solatnya isyraq. Asallah syuruk habis waktu subuh. Maka awak balik kalender setahun sepanjang tahun 6 waktu. 7 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Tapi nanti tidak ada kalender syuruk, mudah saja. Syuruk itu sama waktu maghrib. Maghrib waktu padang jam berapa? 6:05. 68 balik. 68 balik. 68 balik kurang 2 balik menit.
6 8 balik kurang 2 balik. 6 lewat 6. Berarti 6 lewat 6 habis waktu. Tambah 2 balik menit. Karena waktu matahari terbit itu jam 6 lewat 6 terbit matahari. Itu bumi doang, bumi. Terbit matahari. Waktu terbit matahari itu datang setan menghampiri. Kecil setan. Lambang mental loh setan. Jadi kalau ada orang Basuh Jawa, hai guys, hai setan. Terbit matahari, qaida ramhin, setinggi anak panah. Ramhin itu anak panah. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, ilmu yang mengkaji tentang langit terbit matahari namanya astronomi, naiknya matahari dari permukaan bumi kata 2 balik menit. Maka 6 lewat 6 tambah 2 balik 6 8 balik. Jadi awak sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat jam 6 8 balik. Sesuai dengan maghrib. Terbit matahari kurang 2 balik jam 6 lewat 6. Jadi kalau ada orang yang bangun jam 6 kini masih bisa nggak sholat subuh? Masih, tapi ayatnya jangan yasin. Kita jago yang mana? Wah, pede. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Ambillah katu. Tinggalkan menit. Ngakonan saya elok-eloknya awak jago sejam sebelum subuh. Jadi kalau subuhnya jam 5, subuhnya jam 5, berarti jago jam ampe. Jam ampe jago yang pertama kali dilakukan mandi. Mandi itu jihad juga, mengerahkan segenap kemampuan. Apalagi kalau mandinya di Padang Panjang. Ustaz kok tahu? Baru dari Padang Panjang. Jihad luar biasa. Bayangkanlah mandi pakai air kulkas. Mandi. Tapi katanya mandi malam itu tidak bagus, sakit tulang. Mandi dan sakit tulang rematik itu mandi sesudah tenggelam matahari sampai tengah malam, jam 2 balik malam. Adapun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu bagus. Maka ada namanya terapi mandi. Dengan itu sehat awak, segar. Lalu kemudian sesudah mandi, wudhu, nampak tamu awak gue sholat sunnah wudhu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu. Bagi yang tidak pakai usolli, tidak usah dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Apa niatnya bu ya? Dalam hati tak berbunyi. Silent bahasa kampung. Allahu Akbar. Sama bantu sholat sunat tahiyatul masjid. Ayatnya persis 2 rakaat. Sesudah sholat sunat, apa dalilnya sholat sunat wudhu kok? Wah, kini kan orang keren. Kalau dulu kalau ada buya ceramah dana, bawa pulang amalkan. Kini tidak. Apa dalilnya? Padahal wasabi dalilnya tidak paham. Mana dalilnya? Nabi SAW memanggil Bilal bin Rawah. Bilal, ta'al. Datanglah Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dengar suara sendalmu di surga. Kresek. Ambo dengar suara sendalmu sudah masuk surga wahai Bilal. Urangnya alun mati, sandalnya masuk surga. Jangan-jangan awak dibandingkan sandal Bilal lebih mulia sandal Bilal daripada awak. Deko kalau ada di padang kurang dan aku dan sombong kecil-kecil, belum tentu engkau lebih mulia daripada sandal Bilal. Tapi yakinkan inyo ketek. Kalau juga datang dipijak awak. Sampai itu dapat mereka bayar ada berjannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga wahai Bilal. Apa amalan engkau wahai Bilal?
Bilal menjawab, ambo tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sesudah wudhu. Tidak pernah diajarkan dari Nabi, tidak pernah disuruh dari Nabi, tidak pernah dibuat dari Nabi. Tidak ada Nabi menyebut, hai jamaah sekalian, kalau kamu sesudah wudhu maka buatlah sholat sunnah sesudah wudhu. Tidak ada, dibuat saja buat Bilal, dan Bilal tidak khawatir bahwa perbuatan itu bid'ah. Oh, itu kan namanya sunnah takririah, pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Iya, mana? Betul, memang itu perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi sesudah Nabi batanyo. Sebab kata Nabi alun batanyo itu apa namanya? Ijtihad sahabat. Inyo bahasa baik bahwa amal iko elok kalau dibuat diridhoi Allah selama tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui oleh Nabi, maka inyo namanya sunnah takririah. Dicakapkan, dikecekkan oleh Nabi, namanya sunnah qauliyah. Dibuat oleh Nabi, namanya sunnah fi'liyah. Diakui oleh Nabi, tidak pernah dibuat Nabi, namanya sunnah takririah. Buya kok berak? Enggak, memang style betul. Nanti kaji-kaji lo sampai hilang selera sarapan pagi. Mulai nanda dake sound system. Lalu kemudian sesudah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Apa dalilnya sholat sunat taubat? Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang nan silap salah babueh dosa, sumaya tatahhar, mandi taubat. Baca rohnya ya, bantu mandi wajib. Mandi wajib itu bahaya. Anak latiku tak tahu mandi wajib. Basah sadonyo, habis basah sadonyo. Lalu kemudian sholat sunat taubat inyo. Summa yastaghfirullah, sesudah itu ia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan semua dosa, habis bersih. Itulah beda Islam dengan Yahudi. Datanglah pelaku dosa menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, yo, ambo sudah melakukan perbuatan dosa, membunuh, berzina, makan riba, makan arak, merampok, mencuri, sudah membunuh 99 orang lah membunuh. Apakah Tuhan mengampuni ambo? Kecek pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampunimu. Dicabuinya pisaunya lah 99, awak angin ke 100. Nanti benang 100. Dapat poin. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW datang, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi. Allah mengampuni dosa taubat seorang hamba qabla an yuwarhir. Yuwarhir bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya gargle. Apa itu ya? Bahasa awalnya apa itu? Kacaki adik randang. Qabla an yu'adhir, selama alun ora diterima Allah Subhanahu wa taala. Pintu Allah terbuka luas taubat, sebanyak pasir di pantai, sebanyak duit di lautan dosamu, maka ampunan Allah lebih luas daripada itu. Yakin apa tidak? Percaya apa tidak? Percaya. Lalu kemudian sesudah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, saya eloknya 8 rakaat. Banyak mana 8 rakaat tu ya? Ada imam namanya Abdullah, ayah inyo namanya Imam Ahmad, nama lengkapnya Imam Abdullah bin Ahmad. Bertanyalah anaknya Abdullah ke apanya Imam Ahmad, wahai ayahanda Imam Ahmad. Ditanya orang, engkau anak Imam Ahmad? Yo. Engkau anak Imam Ahmad bin Hanbal? Yo. Imam Ahmad bin Hanbal itu berapa rakaat sholat malamnya? Salasami'ati rakaat fil yaumi wal lailah. 3
mi'ah seratui, salasa mi'ah 300 rakaat sehari semalam. Masya Allah. Jadi awak baru 8, banyak 300 rakaat. Sesudah itu karena fitnah masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara gara-gara fitnah khalqil Quran. Waktu itu rajanya berpendapat bahwa Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka satu ulama yang mengatakan Quran itu kalam Allah, tangkap, masukkan penjara. Datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, menurut engkau Quran itu makhluk apa kalam Allah? Makhluk atau qadim? Imam Ahmad mengatakan Quran kalam Allah, masuk penjara. Disiksa di penjara. Sesudah keluar penjara, Imam Ahmad sholat sunatnya 150 rakaat. Sebelum masuk penjara 300. Sesudah keluar 150. Awak tidak masuk, tidak keluar 2 rakaat. Lalu kemudian sesudah sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Hajat itu bahasa kebutuhan, keinginan, kehendak yang luar biasa. Apa hajat awak? Hajat ingin punya anak penghafal Quran, hajat ingin bisnis lancar, kalau lancar dapat PT, ingin duit mas haji, hajat ingin supaya yang soleh-soleh. Makonan paling elok berdoa didahului sholat sunat 2 rakaat. Hajatnya kok di dalam hati saja, yang disampaikan. Apalagi ada kayak orang banyak. Soleh sunat al hajat, ingin rumah nang gadang panah. Oh, Bu Akbar, ayatnya terserah Buya, ambu indah lo hafal wadduha alam nasroh pun indah. Dari tadi kulhu saja buwe. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man niko sembahyang sholat dari isya sampai subuh. Ayatnya indahnya itu kanda ganti-ganti ayatnya. Rakaat pertama kul wallah, kedua kul wallah, ketiga kul wallah, keempat kul wallah, kelima kul wallah, keenam kul wallah sampai subuh. Dilaporkan ke Nabi. Iko nampaknya aliran kulhu. Ya Rasulullah, yo, aduh kawan kami, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Makanya, ini sholat dari maghrib, dari isya sampai subuh, tagak duduk, kulhu saja ayat yang dibacanya. Berarti ya Rasulullah, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Ciekul wallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka inya sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali pada malam itu. Ada pula satu imam, ayatnya kul wallah saja. Habisnya baca kul wallah baru ayat panjang. Rakaat kedua, wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Sesudah itu dia baca kul wallah baru ayat panjang. Dilaporkan juga ke Nabi, ya Rasulullah, imam kami kul lain, baca kul wallah baru ayat panjang. Rakaat kedua, baca kul wallah baru ayat panjang. Cuba tanya kayaknya, manganya baca kul wallah itu? Ditanya kayaknya, manga orang baca kul wallah itu? Keceknya, inni uhibbuha, ambu cinta pada kul wallah. Kecek Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul wallah menyebabkan engkau masuk ke dalam surga Allah. Masya Allah. Itulah dalil yang dicari pencinta kul wallah selamanya. Itu jawaban bagi bapak-bapak setiap tahajud malam ditanya gini, mana udah ayat tidak tuka-tuka bantu Imam Mujahidin tuh. Ambo banyak hafal ayat, tapi ikon yang paling ambo cinta. Cuma banyak jamaah suko dengan acara mambo, jadinya bisa melepaskan segala kesulitan. Lalu sesudah sholat sunat hajat, sholat sunat witir, saketek-ketek witir siek rakaat. Sapanjang-panjang witir sabaleh rakaat. Nah selama itu awak gue 3 rakaat menunggu bulan puasa. Seolah-olah witir kau setahun sekali. Maka sesusah-susahnya gue lah witir ciek rakaat. Lalu kemudian seelok-eloknya sabaleh rakaat. Nanti go sedang, mazhab sedang. Lalu sesudah sholat witir, tunggulah azan subuh.
Aku nanelo awak buat menunggu azan subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Ambo ya, subuh tadi salat 3 kali ambo beristighfar. Ambo ambil tasbih, istighfar. Istighfar itu bukan itu. Istighfar itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahi, bersumpah Nabi, wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Ambo beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Aku banyak-banyak awak beristighfar, dan paling elok istighfar menjelang masuknya waktu subuh. Sesudah itu tadangalah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pun baik ke masjid. Sampai di masjid tak kunci. Rupanya azan tadi azan handphone. Lupa menyetel handphonenya, ndak lo, handphone smartphone. Handphonenya bodoh, kurangnya bongat. Komplit lah. Nah, lalu kemudian melawan jihad nan pertama adalah melawan kantuk. Insya Allah awak, anak cucu awak lulus melawan kantuk nan pertama. Capek mana jam di padang kau? Jam 6 lewat 5. 2. Mamin muslimin yusbihu. Kalau sampai waktu subuh, sia saja nanti duit sampai waktu subuh, maka dikirim Allah 2 malaikat. Cek malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Kurang nan bersedekah iko agilah inyo ganti. Itu tadi nan lah bersedekah tadi. Jadi malaikat agilah inyo ganti. Tapi Allah Maha Adil. Orang nan tak bersedekah dikirim Allah 2 malaikat. Malakani 2 malaikat. Ada cek malaikat cek lain. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan tidak bersedekah binasakanlah dia. Kau jangan heran. Pulang dari masjid sendal hilang, helm basah, ban pecah. Itu doa malaikat kan. Bukan nakut-nakutin. Keluarkan total. Rupanya nan halut bersedekah tadi Ustaz Somad tu lah. Ambo pun baru teringat sudah membacakan hadis. Datang bercamik. Nah, kami berdua sama Dajjal. Nah, lain ajak tidak. Ambo tak ngajak, ambo cuma. Allah. Jadi jihad yang kedua melawan tamak, bakhil, pelit, kedekut. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta kamu secinta-cintanya. Aduh, orang nan bapikir, abe kok sela awak sedekah sesudah tua. Makin tua awak makin dermawan atau makin bakhil? Dermawan kecil. Ambo bacakan hadisnya. Ya keburu bunuh Adam. Kalau anak Adam manusia semakin tua, nan lain semakin lemah. Mato lemah. Ambo biarpun baru sampai 3 umur. Itu nak nampak ambo ibu-ibu tu mana gadis mana nenek-nenek sama je nampak. Kalau awak semakin bertambah usia, kaki semakin lemah. Dulu ambo sanggup tagak ceramah 2 jam. Ini ceramah agak setengah jam kaki lah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya lemah. Ya keburu belum ada.
Kalau manusia kau semakin tua, maka semakin lemah. Mata lemah, telinga lemah, pikiran lemah, hati lemah. Tapi ada dua yang semakin kuat. Ya keburu ma'ahusnani, dan dua semakin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Makin tua, makin cinta harta. Maka jangan heran orang lah tua 70, 80, 90 sholat zuhur 2 rakaat. Datuk ini tadi berapa rakaat? 2. Zuhur tu ambil lah tak lupa. Ikut sama awak makan sahur jam 9 makan es krimnya. Tak lupa tapi suri tanah ingat. Itih dia orang tak ingat. Iko na mau ceritakan iko fiktif atau fakta? Fakta. Fakta, bukan hoax. Hadis Nabi, semakin tua manusia iko, makonan lain lemah, tapi dan dua makin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta, wa karahiyatul maut, makin takut mati. Makin tua, makin takut mati. Jadi kalau ada anak-anak muda kan takut mati, so makin tua, makin takut mati. Pakai masker sampai 5 lapis. Sampai corona tu tak kaji. Kisi corona. Rasulnya pun tak sedasar ikut ya. Pakai nan tinggi, pakai nan hitam, pakai nan biru, pakai nan astronot punya, pakai kacau helm pulau. Rupanya matinya waktu batuk. Tak ada corona. Aku bukan mengajak umat ego supaya berani melawan corona, tidak. Supaya jangan rusak iman awak. Tapi awak harus sunnah wal jamaah, mesti ada ikhtiar. Awak tetap pakai cuci tangan, tetap jaga jarak. Biasa kami udah jam pakai, tapi namanya social distancing. Kami tetap pakai masker. Apa itu Ustaz Abdul Somad? Ini kenapa tidak pakai masker? Masker. Cek corona, maskernya kok di dagu. Nah, jihad yang kedua adalah jihad melawan cinta harta. Kira-kira mana barek di antara nan dua kok? Melawan kantuk mato atau melawan cinta harta? Lalu diam, itu ada juga hadisnya. Ada hadisnya. Diam itu apa hadisnya? As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda iyo. Kronologis hadis diam tanda iyo itu, kalau kamu menikahkan anak kemanakan kamu, maka tanyonyo dulu. Sebab perempuan itu tidak boleh nikah paksa, ditanyonyo. Maka Pak Kua pun mengirim, Bapak, betul anak gadis Bapak ini mau sama laki-laki ini? Betul Pak, coba tanya dulu. Mungkin kemarin punya kena pelet. Tanya. Nah, mau kau dengan laki-laki yang di samping Pak Kua itu? Yap. Berarti diam tanda? Iya. Yo, as-sukutu alamatur ridho. Zaman Nabi itu, zaman kini waktu ditanya mau dengan itu, nah mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, jadi waktu Ambo tanya tadi, mana yang lebih berat? Jihad melawan kantuk mata atau jihad melawan diri pelit menahan harta? Memang dua-duanya bareng. Alhamdulillah, sadonan hadir di Mujahidin Eko melawan kantuk mata lulus, melawan cinta harta pun lulus. Mengapa itu ya? Itu PT sedang itu 2000. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang dimulai dari kecil dulu. Gunung yang besar diawali dari kerikil-kerikil kecil. Pelari maraton juara internasional berawal dari merangkak langkah-langkah kecil. Itu kalau ditanya orang mana membagi 2000. Wah, gimana tadi? 2000 mana 2000? Oh, susunya 2000. Gunung yang besar. Pelari internasional maraton juara
itu berawal dari langkah-langkah kecil. Setuju? Setuju. Jihad melawan. Ibu-ibu, ama-ama, kajian M3 namanya, mak-mak milenial. Yang di kamarnya ada baju 3 lemari. Cubalah awak pikirkan supaya berhentilah membeli baju-baju kok. Karena kalau awak mati baju itu tinggalkan, bini muda-muda kau pun tak mau makanya. Tengoklah galak. Apa salah dia naik ke siapa? Lawan keinginan yang ingin membeli tas kulit, yang ingin membeli cincin 3 di kiri, 3 di kanan, menunjuk bayang kangkung. Awak akan mati. Tapi Islam ikut tetap. Islam tidak menyuruh kita menghilangkan hawa nafsu, hanya meletakkan nafsu pada tempatnya. Nafsu makan, kulu. Nafsu minum, wasrobu. Nafsu suka hiasan, Nabi pun pakai cincin. Yang suka pakai cincin tidak dilarang, tapi laki-laki jangan cincin ame. Dan manusia cincin ame, oke lah, cek di kiri, cek di kanan. Ada piti angka 3, simpan. Ada cincin untuk kampek kalimo, simpan. Niatnya untuk membangun masjid. Motor besar yang harga miliaran, jual. Mobil 5-10 pakai 2, cukup. Yang lainnya jual. Lalu duitnya untuk apa? Duitnya kekal abadi, dibangunkan ke masjid. Karena perjuangan ini berat, melawan hawa nafsu, cinta motor, cinta mobil, cinta moge, cinta emas, cinta cincin. Maka ini jihad, maka disebutlah masjidnya Mujahidin. Kok bukan sembarang Vietnam, Mujahidin. Tapi andai ambolah dan punya masjid segala eko, ndak ambo Mujahidin namanya. Apa namanya? Masjid daripada pakai Harley. Orang Harley. Di mana sembahyang subuh tadi? Di masjid daripada pakai Harley. Mana itu ceritanya? Ada cerita di balik nama. Betul? Iya. Saya bukan tak suka pakai motor besar. Ustaz pun tak sesuai ceramahnya sama perbuatannya. Itu videonya pakai punya orang. Oh gitu nampak awak ada orang pakai motor Honda KT. Oh di situlah awak gas. Oh di situlah rasa awak punya dunia. Aku rasa kan, kenapa rasa? Di rupanya ada manusia-manusia dan bisa menghilangkan itu. Mental feodal, berbahagia melihat penderitaan orang lain. Nampak anak-anak gadis lewat, di situ lo diganti gigi. Aduh, rupanya manusia yang mampu melawan itu, melawan segenap kehendak itu, lalu mengerahkannya untuk taat kepada Allah. Perbuatan itu bernama jihad, dan orang yang melakukannya mujahid. Siapa nama anak apa? Mujahid bos. Wah, mana dia ingin nama mujahid? Ambo inginnya menjadi penjahit profesional. Di duitnya tokonya Mujahid Taylor. Lah 65 balik. Jadi untuk sementara itu saya dulu. Jihad melawan mato, jihad melawan harato. Cuma jamaah aku penyakitnya kalau dia lagi pengajian nangka 3 ya. Nang 2 tu pernah dia amalkan lagi. Amalkan senan 2 tu, nanti kami dengan Ustaz Jelfatullah datang lagi menambah nangka 3 dan kampet. Nanti kami evaluasi, ada ujian akhir semester. Luas. Ambo jawab. Ada benang,
Ada benar di dalam kitab Durratun Nasihin banyak hadis palsu, Pak Ustaz. Durratun artinya kalau pakai dal, durratun permata, nasihin bagi orang pemberi nasihat. Durratun nasihin permata-permata bagi orang pemberi nasihat. Kalau pakai dal. Tapi kalau durratun artinya kentut yang berbunyi. Jadi bahasa Arab pun hebat. Kentut yang berbunyi durratun. Kalau tidak berbunyi fusatun. Hebat bahasa Arab. Nang berbunyi tidak berbunyi aduh bahasa Arab. Tapi nan bau nan tidak bau tidak aduh. Sebab nan tidak berbunyi pun luar biasa bau. Jadi Durratun Nasihin itu kitab pemberi nasihat. Rupanya di dalam kitab Iko banyak hadis-hadis yang sanadnya putih, hadis dhaif. Tapi ada pula nan sebenarnya tidak ada sanadnya. Lalu kemudian ditelitilah oleh seorang ahli hadis dari Jakarta, pendiri rumah hadis, Dr. Amal Fathullah. Dokter ada Fathullah dulu ujungnya. Nanti kok Buya Jil Fathullah. Dan itu ada juga Fathullah Jakarta. Coba cek beko. Ditulisnya di Universiti Kebangsaan Malaysia, disertasi S3-nya. Coba cari di Google. Sebentar ya. Ambo kalau ceramah handphone ambo aku matikan. Sebab handphoneku memangnya smartphone. Cuma kadang tidak tahu awak sedang ceramah. Kadang awak sedang sembahyang berbunyinya. Keceknya smartphone, tapi tidak tahu awak sembahyang. Durratun Nasihin, disertasi S3 UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Rupanya Google pun tidak tahu. Durratun Nasihin, disertasi Fathullah. Kajian Durratun Nasihin, mutiara nasihat. Namanya Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Cari beko sudah dicetak supaya tahu awak mana hadisnya dhaif, mana hadisnya palsu. Hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu dhaif. Yang sahih bismillah. Jadi beko kalau lu nelap pabana bismillah. Tanya di orang, mengapa Allahumma barik lana? Dhaif. Tapi hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis palsu dan tidak boleh diamalkan sama sekali. Al-Bazinjan sifaun min kulli da. Terok obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Tidak ada disabi dia nanti. Siapa membuatnya? Tukang jual terok. Jadi Bali Durratun Nasihin sudah diperiksa dan dicek disertasi S3 di UGM Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Bali yang tanya sih. Mohon doanya hari ini pertama dalam hidup saya sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan takbir dulu orang. Saya sekeluarga betul-betul hijrah dan dapat menghafalkan ayat-ayat sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semakin banyak saudara, tetangga, kawan awak dan hijrah, dan Masjid Mujahidin Iko menjadi titik awal hijrahnya. Sebab Iko dibangun atas dasar keikhlasan. Dari keikhlasan hati orang nan membangun itu, menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah, dan orang nan sudah sembahyang di siko istiqomahnya sampai hari kiamat. Saran nama anak
Susi Nuwaira. Nuwaira artinya secercah cahaya. Atau Vina Hanina. Hanina artinya kerinduan. Vina antara kami, suami istri, tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini. Vina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Kalau laki-laki, udah antara kami berdua lah. Laki-laki banyak. Mohon doa Ustaz, istri saya mau melahirkan. Banyak-banyak ibu yang mau melahirkan sholat sunnah. Kalau tak bisa kagak duduk. Sebab dengan banyak bergerak itu mempermudah kelahiran, kata dokter SPOG, spesialis objin. Spesialis objin itu spesialis kandungan, bukan spesialis hantu. Objin SPOG. Maka banyak sholat sunat dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau berselawat, hati amaknya tenang. Kalau hati amaknya tenang, anaknya ikut. Aku ibu-ibu itu disuruh tenang ya bu, jangan stres. Kalau ibu stres, anaknya galau, lakinya sakau. Ya selawat. Bagaimana menurut Buya nama anak saya Aminah Nuwaira? Masya Allah, itu nama Bosabi, itu nanti ditulis. Nuwaira hamba Bosabi tadi kan? Paknya mulai daki jadi wadi. Wadi murid. Nama anaknya Aminah. Aminah artinya perempuan yang amanah. Dari Aminah itulah lahir laki-laki Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwairah secercah cahaya. Ramadan lahir bulan puasa. Ulang boleh. Menunggu puasa bak meetingnya. Boleh, mantap. Nyobek 3 Aminah Nuwairah Ramadan supaya mudah untuk namo paspor 3. Anak apa 3 je mau buat namanya. Mizian Haziq Abdillah. Ya, supaya mudah membuat paspor berangkat umroh. Datang Covid lah jadi umroh. Siapa sahabat Ustadz yang selalu ikut kemana saja Ustadz dakwah? Itulah yang selalu diupdate fotonya di Instagram. Yo cari saya selalu ada situ. Itulah orangnya. Tapi masalahnya tim-tim Amboko nampaknya saja mudah. Mereka lah beranak beristri. Jadi ibu-ibunya terlalu berharap banyak. Ustaz, aku ubek istiqomah 3. Nampak tamu berjamaah. Sebab serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah Majelis Mujahidin, jamaah FPI, jamaah Bikers Subuhan, jamaah mantan petato. Sebab mereka berjamaah biasanya karena ada kesamaan. Sama-sama suka motor, sama-sama suka sepeda ontel. Tidak akan mau sepeda ontel kau menyatu dengan jamaah motor. Yang ikut hingar-bingar, makin gadang suara makin hebat. Nanti kau silent sih. Tiba-tiba masuk kepada. Nanti kau ada kesamaan. Jadi komunitas-komunitas Iko mesti dijaga. Kalau kami di Pekanbaru, komunitas Iko ambo ajak pengajian setiap malam Sabtu kedua setiap bulan. Seluruh komunitas datang. Nanti Ustaz Somad buat pengajian iktikaf jam 2 sampai jam 3 malam pengajian.
Jam 3 sampai jam ampe tahajud dan witir. Jam ampe sampai jam 5 zikir muhasabah, menangis, mengenang dosa awak. Baru sudah itu kajian subuh. Setiap Sabtu K2 tiap awal bulan. Komunitas-komunitas hadir. Lalu kemudian komunitas Iko diajak mengumpul bareng dari orang-orang yang mampu disalurkan kepada fakir miskin. Nah, jadi komunitas-komunitas. Ini komunitas mana? Kami komunitas bikers. Gagah-gagah. Sanggup berapa ton bawa beras bulan ini? Oh, nantilah Ustaz. Jadi mereka ini relawan. Kalau cuma pengajian pulang, habis pengajian pulang, anak-anak muda ini kan bergejolak. Gak ada tantangannya, gak bangkit adrenalin kami. Oh, dia anak-anak muda ini mesti awak kelola. Kalau tidak awak kelola, dikelola oleh geng-geng yang lain. Aseknya, na'udzubillah. Maka anak muda ini mesti awak kelola. Kenapa dari tadi Ustaz menyebut anak muda? Yang tua tidak usah dikelola. Sebabnya memang dake-dake. Astagfirullah. Nah, pertama berjamaah. Sesudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Setelah istiqomah, pasti husnul khotimah. Kok berani Ustaz menjamin orang nanti istiqomah itu husnul khotimah? Ada ayatnya. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabb kami Allah, summa istaqamu, istiqomah ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktunya akan mati, turun malaikat. Apa cek malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan awak sadonyo waktu akan mati itu turun malaikat mengabarkan ke awak, hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau mendapatkan husnul khotimah. Amin. Kami tidak minta banyak anak-anakku sekalian. Walaupun amat melahirkan kalian meregang nyawa, bersimbah darah, walaupun apa hendak bersalin pakaian demi sekolah kalian, nanti mintanya tidak banyak. Nanti mintanya cuma kalian bisikkan kata lingonya sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak ada gunanya kalian kayo hebat, tapi waktunya akan sakaratul maut, ditelepon kalian sedang di luar kota, rapat, sibuk. Apa pembalasan awak untuk baik budi baik ini? Cuma waktunya mati, hantarkanlah kata lingo kanannya, la ilaha illallah. Dulu waktu awak lahir, inyo nama membisikkan kata lingo awak, azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk kau tahu, masuk hati. Kini inyo nak minta balas apa? Inyo cuma minta bisikkan kata lingo. Tapi anak-anak yang melawan hawa nafsu, melawan mato, melawan kantuk, melawan bakhil, itulah nanti sang ambo yakin dan percaya. Iko bumi Minangkabau negeri para ulama, maka jangan awak rusak. Insya Allah komunitas-komunitas awak jago, kajian di masjid awak istiqomah, sadu awak akan mati husnul khotimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini, bersihkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah.
tutupilah aib cacat kami di hadapan manusia dan terutama ketika nanti di hadapan-Mu ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala raghibat illa anjabta. Yang menginginkan anak buah hati, belayan jiwa, berikanlah anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad. Jauhkan dari wabah COVID-19 ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya betul amal kami menurut sunnah Rasulullah. Wa barakatan fil rizqi. Berikan berkah pada rezeki supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut. Bagi kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa 'indal hisab. Maafkan ketika kami di hisab. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Saat kami terbujur kaku, saat kami tak ada kuasa, saat kami tak ada harta, saat kami tak ada yang bisa kami bawa menghadap. Izinkanlah yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga bersama Ustaz Jalil Fatullah, bersama Pak Haji ini, bersama jamaah kami, bersama sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, kawan kami, musuh-musuh kami yang belum bertobat. Berikan mereka tobat nasuha ya Allah. Satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak silap salah hamba, ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Mohon maaf kepada bapak ibu, inya alim ulama, jadi pandai nenek mama. Mudah-mudahan